Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali podcast kali ini. Hari ini hari Jumat tanggal 26 September 2025 dengan tema atau judul Rekrutmen TNI AD. Dan saat ini hadir bersama kami dari Pasi Personel Kodim 1005 Marabang, Ibu Letnan 1 CKE Hana. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Ibu bisa memperkenalkan diri, Bu? Kami izin memperkenalkan diri. Nama Hana, pangkat Letnan 1 CKE Kowat. Jabatan kami di Kodim sebagai WS Pasipers Kodim 1005 Balikpakuala. Sebetulnya untuk kesempatan podcast kali ini berkenan Komandan Kodim yang akan menyampaikan, tetapi karena ada suatu hal kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau mendelegasikan kepada kami untuk mengikuti acara pada pagi ini. Terima kasih Pak sekali lagi atas undangannya. Rekan Ija Suara Jaskominfo Balikpakuala. Kembali oleh karena itu kami pagi hari ini akan hadir dengan berbagai pertanyaan, Bu, ya. Siap. Pertanyaan pertama, kami ingin tahu bagaimana tugas pokok dan peran Kodim terkait dengan rekrutmen TNI AD. Kami izin menjawab. Kami juga izin menjelaskan kepada seluruh pendengar yang menyaksikan acara podcast ini. Tugas pokok dan peran Kodim terkait rekrutmen TNI Angkatan Darat khususnya, di mana Kodim 1005 Balikpakuala adalah merupakan satuan teritorial yang mempunyai tugas pokok memang untuk menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk mempersiapkan wilayah pertahanan. Sehingga rekrutmen TNI ini adalah merupakan langkah dalam pemeliharaan kekuatan TNI khususnya dalam jumlah dan komposisinya yang akan sebanding dengan luas wilayah pertahanan yang ada di daerah Balikpakuala pada khususnya. Jadi Kodim Balikpakuala aktif dalam rekrutmen TNI AD. Adapun kegiatan yang selama ini sudah giat kami lakukan, diantaranya melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun perorangan melalui kita membawa babinsa yang ada di wilayah juga di Bung Roni. Sehingga sosialisasi ini kami tujukan kepada orang tua maupun masyarakat agar mereka mengetahui rekrutmen penerimaan TNI Angkatan Darat, bagaimana mekanisme dan juga syarat-syarat untuk mendaftar menjadi seorang anggota TNI. Bukan Ija Suara bahwa ini TNI AD atau Kodim 1005 Balikpakuala ini akan merekrut banyak adik pelajar yang mungkin lulus SMP, SMA, sederajat. Jadi oleh karena itu kami harapkan bagi adik-adik yang mungkin pengen menjadi TNI AD, silahkan daftarkannya. Dan Bu, bagaimana Bu tentang isu tentang pembentukan besar-besaran di Batalion Teritorial Pembangunan yang ada di Kabupaten Balikpakuala? Baik, Bung Roni, memang sekarang ini kita sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembentukan batalion TP, di mana ini adalah merupakan langkah strategis dari Komando Atas. Hal ini selaras juga dengan instruksi Bapak Presiden untuk memperkuat di bidang sektor pertahanan pangan pada khususnya. Dan tentunya ini juga membawa dampak pengaruh kepada rekrutmen itu sendiri. Untuk terkhusus tahun ini, di mana rekrutmen Bintara itu biasanya kita mengadakan hanya satu gelombang dalam satu tahun. Sekarang kita melaksanakannya ada di 2 gelombang dalam satu tahun penerimaan. Untuk Tamtama juga ini berlaku sama. Yang tadinya kita hanya melaksanakan 2 gelombang, untuk di tahun ini kita membuka pendaftaran sampai dengan 3 gelombang. Jadi banyak kesempatan bagi putra-putri daerah khususnya untuk bergabung dengan kami menjadi anggota TNI. Bu, bagaimana Bu tentang isu pembentukan besar-besaran Batalion Teritorial Pembangunan? Apakah berpengaruh yang selalu ada setiap masa, yaitu masuk TNI harus dengan uang? Baik, Bung Rani, ini pertanyaan yang memang selalu muncul.
pada saat kita mengadakan rekrutmen atau penerimaan anggota TNI Angkatan Darat khususnya. Juga berlaku untuk penerimaan TNI. Jadi mereka bertanya apakah kita mengeluarkan sejumlah uang atau ada budget di sana yang harus disiapkan. Jadi melalui podcast ini kembali kami izin menegaskan bahwa penerimaan TNI tidak ada biaya apapun. Jadi kita semuanya gratis, tidak ada tuntutan biaya. Kemudian yang mengenai pertanyaan Batalion TP, ini memang kita membutuhkan banyak sekali personil untuk mengisi satuan tersebut. Karena pembentukan Batalion TP ini juga merupakan langkah strategis dari komando atas, di mana hal ini juga selaras dengan instruksi Bapak Presiden untuk memperkuat sektor pangan ya Bung Roni. Jadi tentunya rekrutmen ini berpengaruh kepada pembentukan adanya YON TP ini, sehingga kita membutuhkan banyak sekali personil, di mana biasanya kita menerima, kalau Bintara itu dia hanya 1 gelombang dalam setahun. Dalam tahun ini kita menyelenggarakan 2 gelombang dalam 1 tahun. Kemudian juga kalau untuk Tamtama atau Cata yang biasa kita laksanakan hanya 2 gelombang dalam setahun, untuk tahun ini kita menyelenggarakan sampai dengan 3 gelombang dalam 1 tahun. Begitu Bung Ran. Terkait dengan masuk TNI itu ada mungkin isu calon yang menjanjikan terus lanjut. Ya, nah ini juga pertanyaan yang bagus sekali Bung Roni. Kami memang saat ini merasa banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada kami bahwa masuk tentara itu harus menyertakan sejumlah uang. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan TNI yang ingin mengambil keuntungan sendiri, bahwa dengan menyetorkan sejumlah uang itu akan memberikan jaminan bagi calon peserta ini untuk lulus masuk TNI. Ini kami kembali menegaskan, selain pendaftaran TNI itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, kami tidak ada sama sekali menjanjikan kepada siapapun dalam hal ini bahwa masuk tentara itu memang berdasarkan kemampuan dan memang hasil dari tes yang sudah kita jalankan di lapangan. Jadi semua hasil seleksi itu terbuka, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Dan ini kami izin menitipkan satu pesan Bung kepada pendengar juga, bahwa apabila nanti ada yang menjanjikan untuk masuk TNI harus bayar dan bisa lulus pendidikan, maka kami minta tolong diinformasikan, karena kami akan tidak lanjuti. Silahkan nanti melayangkan aduan atau mungkin datang langsung ke Kodim 10 Marima Barito Kuala untuk menyampaikan, karena kami tidak ada sama sekali calo dalam hal waiving. Jadi semuanya gratis, tidak ada tuntutan biaya apapun. Betul. Masih bersama kami di Radio Center di podcast Ije Suara Sabtu Kuala. Selanjutnya, bagaimana cara atau persyaratan masuk TNI atau pendaftaran TNI itu ada beberapa jenjang karir antara lain? Selamat. Betul. Kami izin menjawab pertanyaan dari Bung Roni. Memang di dalam TNI itu sendiri kita mempunyai beberapa jenjang karir, antara lain ada akmil yang dilaksanakan 1 tahun 1 kali penerimaan. Kemudian ada juga sekolah perwira PK atau kita bilang sepa PK, itu juga dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Kemudian kita juga ada Bintara PK, baik itu reguler, keahlian atau Wan TNI atau kita singkat dengan KOAT. Itu kita laksanakan 2 kali dalam setahun di tahun 2025 ini. Kemudian juga Tamtama di tahun 2025 ini kami mengadakan penerimaan 3 kali dalam setahun. Kemudian untuk persyaratan seperti yang Bung Rani tanyakan kepada kami, persyaratannya antara lain kami poin-poinkan saja ya Bung Rani ya. Warga negara Indonesia, kemudian juga setia kepada NKRI, kemudian memiliki jasmani dan rohani yang sehat, tidak memiliki catatan kriminalitas,
Kalau untuk lengkapnya mengenai persyaratan rekrutmen TNI ini, kami sudah membuat website, juga kami sudah paparkan di sini kepada seluruh yang melihat podcast di hari ini. Bisa dilihat di website kami di https://adrekrutmentni.mil.id. Di sana lengkap Bung Roni, kita menjelaskan tentang apa saja persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI. Cukup menarik ya, bimbingan kita pagi hari ini di podcast Hijau Suara Kabupaten Batu Kuala. Selanjutnya Bu, bagaimana Bu upaya Kodim 1005 Batu Kuala untuk membantu generasi muda yang ingin bergabung menjadi prajurit, terutama pembinaan fisik? Bung Roni, ini memang hal yang menarik ya, karena kita mengajak putra-putri yang ingin mengabdikan dirinya menjadi anggota TNI. Tentunya kita memberikan langkah-langkah atau upaya-upaya agar mereka bisa menyiapkan diri sebelum mereka mengikuti pendidikan di TNI itu sendiri. Upaya yang kami lakukan diantaranya kami membantu pembinaan fisik bagi calon peserta, baik berlatih menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh kami, ataupun kami memberikan teknik bagaimana melatih jasmani secara perorangan maupun berkelompok, dan semua itu kami laksanakan tidak dipungut biaya. Kami melaksanakan ini untuk putra-putri yang memang ingin bergabung, jadi kami mengapresiasi kehadiran mereka, kami berikan arahan, kami bantu mereka dengan pembinaan fisik, dan semua itu kami tidak pungut biaya, itu gratis semuanya bukan. Terus Bu, sebelum kita akhiri bimbingan kita pagi hari ini di podcast Ya Suara Dinas Kodim Batu Kuala, mungkin ada pesan motivasi untuk generasi muda agar bergabung dengan TNI. Baik, terima kasih Bung Roni. Adapun kami mewakili segenap keluarga besar Kodim Barito Kuala ingin memberikan sedikit penyampaian pesan dan juga motivasi kepada para generasi muda, khususnya di wilayah Barito Kuala yang ingin bergabung menjadi anggota TNI, bahwa menjadi seorang prajurit itu adalah jalan mulia untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pengabdian yang tulus dengan tentunya mengedepankan semangat untuk melindungi bangsa ini dari hal apapun yang sifatnya merusak keutuhan NKRI. Kemudian juga pemuda yang nantinya akan bergabung dengan kami tentunya akan memiliki mental yang kuat, disiplin dan loyalitas yang tinggi, sehingga dengan bergabung menjadi anggota TNI tentunya ini akan menjadikan mereka seorang personil yang memiliki mental baja. Nah, kalau istilah kami mental baja itu Bung Roni, memiliki mental yang kuat, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan atau kegagalan. Jadi besar harapan kami kepada putra-putri yang ingin bergabung dengan kami menjadi anggota TNI khususnya, maka persiapkan diri dengan baik, karena bergabung dengan militer itu adalah salah satu langkah untuk melindungi negara dan juga bisa menjadi bagian untuk mengatasi kesulitan rakyat. Mungkin seperti itu Bung Roni. Rekan EJ Suara Diskominfo Batu Kuala, demikian podcast kita pagi hari ini, bimbingan kita dengan Letnan 1 Cikir Hana, pasti personel Kodim 1005 Batu Kuala. Mudah yang disampaikan bisa bermanfaat khusus bagi adik-adik remaja kita, putra-putri kita yang ingin bergabung nanti masuk TNI, dan kita sudahi dengan ucapan terima kasih atas kehadiran di studio, dan kami sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Roni. Ya.